Assalamualaikum, halo semuanya, selamat datang di channel Anime Tokusatsu. Di video kali ini ya, karena kita udah mulai puasa ya, admin bakal ngasih rekomendasi satu serial Ultraman yang cocok banget buat temenin puasa kalian. Jadi ya nggak boring-boring banget lah. Nah, yang masukin di sini ada beberapa kategori sesuai selera kalian. Misalnya kalian suka banget sama cerita yang berat atau padat lah storynya, atau mungkin yang ceritanya ringan yang nggak perlu mikir banget, atau bahkan mungkin kalian lebih suka cerita yang untuk segala umur. Jadi nggak ringan-ringan banget tapi nggak berat juga. Jadi bakalan ada timestamp-nya juga cuy. By the way, sorry banget admin akhir-akhir ini jarang upload karena admin lagi banyak banget kegiatan. Ya nggak bisa banget admin tunda, jadi sorry banget. Nah, jadi tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita bahas cuy, let's go. Nah, untuk kalian yang emang suka sama series Ultraman yang ceritanya ringan dan mudah dimengerti, admin ada rekomendasi beberapa series yang mungkin cocok untuk kalian. Nah, yang pertama ada series Ultraman Cosmos. Nah, cerita atau story dari Cosmos ini bisa dibilang cukup ringan dan gampang banget buat dipahami alurnya. Jadi kalian jangan khawatir kalau misalnya kelewat 1 atau 2 episode, karena itu nggak bakal ngaruh. Dan lagi episode dari Ultraman Cosmos ini kan cukup banyak ya, jadi kalian juga nggak bakal bosen nontonnya cuy. Nah, yang kedua admin ada Ultraman RNB. Nah, Ultraman RNB ini adalah salah satu seri Ultraman yang tayang pada era Heisei Phase 2, atau bisa dibilang termasuk ke dalam kelompok New Generation Heroes. Nah, kenapa masukin RNB di sini? Itu karena cerita yang dibawakan dalam series ini nggak terlalu serius banget. Dan buat kalian yang suka lawakan, ini cocok banget buat nemenin puasa kalian. Apalagi tema yang dibawakan dalam series ini cukup family friendly ya, yaitu keluarga. Jadi ini cocok banget buat kamu tonton bersama dengan keluarga kamu. Nah, yang ketiga admin ada Ultraman Dyna. Nah, Dyna adalah salah satu Ultraman yang termasuk ke dalam era Heisei awal. Sekaligus termasuk ke dalam salah satu trio TDG yang sangat legendaris. Nah, cerita yang dibawakan oleh Dyna ini bisa dibilang cukup ringan dan gak terlalu berat dari awal episode sampai mendekati tamat. Meskipun pada episode akhir-akhirnya cerita pada series ini lumayan kompleks dengan berbagai masalah dan cerita yang dibawakan, tapi tetap worth it lah buat nonton. Nah, yang keempat admin ada Ultraman Taiga. Ya, meskipun Taiga bisa dibilang salah satu seri Ultraman yang kurang laku, tapi cerita pada Taiga ini gak terlalu berat, sama seperti seri sebelumnya. Konflik yang ada pada series ini gak terlalu padat dan ribet, jadi kalian masih bisa ngikutin alurnya meskipun tertinggal beberapa episode. Nah, apalagi buat kalian yang ngefans banget sama Ultraman Taro, kalian bisa banget nonton series ini karena akan berhubungan langsung dengan Ultraman Taro. Secara Taiga ini kan adalah anak dari Ultraman Taro, jadi ya kaitannya akan ada lah. Dan admin lebih rekomendasiin movie-nya ya, karena lebih better daripada seriesnya, apalagi banyak banget fanservice-nya. Selanjutnya yang kelima ada Ultraman Ginga, yang dimana Ginga merupakan Ultraman pertama sebagai pembuka dari era baru, yaitu Heisei Phase 2 atau yang sering kita kenal sebagai New Generation Heroes. Nah, Ginga ini memiliki dua series yang saling berhubungan. Cerita yang dibawakan cukup menarik dan fresh dengan nuansa sekolah yang masih kerasa banget buat prequelnya sendiri. Untuk sequelnya sendiri, mereka mulai menerapkan tradisi yang ada pada Ultra series, yang dimana di sini kita diperlihatkan pada pasukan tempur pelindung bumi yang ada di dunia Ultraman Ginga. Di sequelnya atau Ultraman Ginga S ini juga menampilkan sosok sekunderi Ultra yang berasal dari masa lalu. Untuk ceritanya sendiri terbilang cukup ringan, yang dimana nggak terlalu serius banget dan mudah diikutin alurnya. Jadi admin rekomendasiin series ini untuk menemani puasa kalian. Selanjutnya yang keenam ada series Ultraman Max, yang dimana Max ini diceritakan berasal dari galaksi yang jauh, lebih tepatnya planet Nebula M70 Age. Dia memulai petualangannya di planet bumi, tempat yang ia tinggali. Di sana ia bergabung dengan sosok manusia baik hati bernama Kaito. Series ini menampilkan sebuah konflik yang gak terlalu berat dan gampang buat dipahami. Ceritanya juga bisa dibilang cukup bervarian dengan bermacam-macam filler yang ada di sana. Max sendiri juga emang lebih menonjolkan bagian romansnya daripada konflik yang padat. Jadi cocok banget buat kamu yang suka nonton series tanpa ribet, jadi bisa langsung masuk di otak. Nah, selanjutnya setelah kita rekomendasi series yang ringan, kali ini kita mulai naik nih, yaitu series Ultraman yang memiliki story yang sedang. Jadi nggak terlalu berat, tapi nggak ringan-ringan juga. Nah, yang pertama di sini admin ada Ultraman Gaia. Nah, buat kalian yang tertarik banget sama Saiyans, series ini akan menjadi series Ultraman yang cocok banget buat kamu, karena series ini akan dipenuhi oleh Saiyans, yang pastinya Saiyans yang dibawakan dalam ceritanya bisa dibilang sama seperti di dunia nyata. Jadi teori Saiyans yang ada di sana itu emang beneran ada di dunia nyata. Tapi ya itu tadi, kalau kalian tipe orang yang nggak suka mikir atau nggak paham sama alurnya, ini admin nggak rekomendasiin sih. Tapi kalian masih bisa menikmati story yang ada pada series ini. Nah, lanjut yang kedua admin ada Ultraman X. Nah, Ultraman X ini bertemakan sebuah teknologi yang super canggih, hampir sama kayak Dyna.
Tapi bedanya di sini X lebih berfokus pada teknologinya. Bahkan tim Shio pada series ini dikatakan termasuk ke dalam sebuah kategori pelindung bumi yang terkuat dan tercanggih yang ada pada Ultra series. Jadi jalan ceritanya sendiri, X banyak mengalahkan kaiju yang kemudian menjadi sebuah Spark Doll, sama seperti Ultraman Ginga. Namun Spark Doll yang ia dapatkan dapat diekstrak jadi bentuk kartu, yang kemudian kartu itu dapat digunakan oleh X sebagai sebuah armor. Nah, buat kalian yang emang tertarik banget sama teknologi, series ini cocok banget buat menemani puasa kalian. Selanjutnya yang ketiga, admin ada Ultraman Mebius. Nah, dari segi ceritanya sendiri, menurut admin pribadi lumayan oke. Konflik yang ada pada series ini lumayan menarik karena berhubungan langsung sama para Ultraman lainnya, terutama Ultra Kyodai. Apalagi di sini ikatan pada Ultraman Mebius dengan teman-temannya ini kuat banget. Yang dimana tim guys ini bisa bilang adalah salah satu tim yang memiliki ikatan yang paling kuat sejauh ini menurut admin, karena mereka ini udah kayak keluarga aja loh. Jadi cocok banget buat menemani puasa kalian. Cerita yang dibawakan juga nggak terlalu berat dan bisa diterima untuk segala umur. Lanjut yang keempat, admin ada Ultraman Z. Nah, kali ini kita masuk ke Reiwa nih, yang dimana Z ini bisa dibilang adalah salah satu series Ultraman yang paling laku baru-baru ini, karena cerita yang dibawakan cukup fresh, nggak terlalu menaruh banyak fanservice. Dan dari storynya sendiri emang nyambung kalau kita nonton UGF, yang dimana awal mula Z sampai ke bumi, ia sempat mengejar sebuah kaiju yang dikendalikan oleh Devil Splinter, yang telah mencuri sebuah medal Ultra. Dan ceritanya sendiri emang nyambung sama UGF. Jadi buat kalian yang emang udah nonton UGF sebelumnya, bisa langsung lanjut ke series Ultraman Z ini. Untuk fightnya sendiri juga nggak asal-asalan kayak asal pukul aja, yang dimana Z sendiri emang udah punya basic bertarung karate gitu dari human hostnya, yaitu Haruki. Jadi ya seru aja adegan fightnya. Selanjutnya yang kelima, admin ada Ultraman Trigger. Jadi Man Trigger ini baru banget tamat, belum ada setahun ini, yang dimana cerita yang ada pada series ini cukup menarik untuk diikuti, yang dimana ada unsur cerita dari Ultraman 3 yang dimasukkan ke dalamnya dengan sedikit modifikasi untuk di bagian storynya, yang dimana serial ini dibuat lebih ringan dibandingkan dengan series Ultraman 3. Untuk jalan ceritanya sendiri cukup bagus dan menarik untuk diikuti, yang dimana ceritanya sendiri nggak terlalu berat, tapi nggak bisa dibilang ringan juga, karena konflik yang ada pada series ini emang lumayan kompleks. Dari Kengo yang merupakan inkarnasi dari cahaya, hingga Yuna yang merupakan keturunan dari Yuzare. Nah, habis kita ngomongin yang sedang, kali ini Atun bakal rekomendasiin series yang lebih berat dari sebelumnya, dengan konflik yang padat. Yang pertama, admin ada Ultraman Nexus. Yang dimana Nexus ini menceritakan tentang konflik antara Ultraman melawan Space Beast, yang diciptakan oleh sang dewa kegelapan, yaitu Darkzagi. Yang dimana Darkzagi ini adalah musuh bebuyutan dari sang dewa Ultraman, yaitu Ultraman Noah. Untuk konflik yang dimasukkan di sini cukup berat dengan dramanya yang kencang. Apalagi di setiap episodenya akan saling berhubungan satu sama lain. Jadi kalau misalnya kalian kelewat satu episode aja, kalian bakalan langsung bingung sama alur ceritanya. Nah, buat kalian yang suka banget sama genre ini, admin rekomendasiin series ini untuk menemani puasa kalian. Yang kedua ada Ultraman 3, yang merupakan Ultraman pertama dari era Heisei awal, yang dimana Ultraman 3 ini juga termasuk ke dalam trio Ultraman yang lumayan legend dalam dunia Ultraman, yaitu di dalamnya ada Ultraman 3, Dyna, dan Gaia. Dalam series ini bisa dibilang memiliki adegan yang kenceng, dan series Ultraman 3 ini sangat terkenal akan romansnya, dan memiliki alur cerita yang padat meskipun gak sepadat Ultraman Nexus. Tapi ini udah lumayan cocok banget buat menemani puasa kalian. Series ini juga menceritakan tentang seorang Ultra Dark kuno yang berasal dari peradaban kuno, yang kemudian kembali ke masa sekarang untuk menebus dosanya di masa lalu. Yang ketiga, admin adalah Ultra 7X. Ultra 7X adalah series Ultraman ke-20 dalam serial Ultra 7X adalah seri Ultraman ke-20 dalam serial Ultra Suburaya Production. Itu merupakan reboot dari Ultra 7 Classic tahun 1967 dan merupakan seri pertama atau Ultra Hero dari Suburaya Production yang secara eksklusif untuk penonton dewasa dan dalam bentuk format layar lebar definisi tinggi. Dalam series ini kamu bakal ketemu sama banyak banget adegan sadisnya dan gelap yang menambah suasana dark pada series ini. Jadi buat kalian yang suka nonton series bergenre ini, admin rekomendasiin series ini buat menemani puasa kalian. Dan mungkin itu aja beberapa rekomendasi series Ultraman yang bisa kalian rewatch untuk menemani puasa kalian. Admin ucapin selamat menunaikan ibadah puasa bagi kalian yang menjalankan. Semoga bisa lancar terus. Jadi thank you banget buat kalian yang udah support admin. Sampai jumpa di video pembahasan Ultraman yang lain lagi. Bye bye.